Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Hadirin seluruh keluarga peserta majelis ilmu pada sore hari ini, kepada Allah kita senantiasa berserah diri sambil mensyukuri seluruh nikmat-Nya. Alhamdulillah, mudah-mudahan aktivitas kita di rumah keluarga sore hari ini menjadi wahana, menjadi kesempatan buat kita untuk membenahi diri, memperbaiki diri menuju hari esok yang sesungguhnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi ikutan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada kita umat manusia yang mengikuti ajaran tersebut. Hadirin berbahagia, pada pengajian ini kita akan mengkaji satu ayat dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 27 ya. Kita kaitkan dengan kondisi saat ini ya, manusia sekarang di dunia yang hampir 7 miliar itu perasaannya sama ya. Mulai dari orang-orang yang tidak berpendidikan, orang-orang di kota, orang desa, para sarjana luar biasa pada resah ya menghadapi makhluk Allah yang sungguh-sungguh kecil, disebut virus ya, yang sungguh-sungguh tidak berdaya, tetapi mengapa bisa menggegerkan dunia ya, sementara kalau hanya bom, hanya pesawat, hanya senjata canggih secanggih apapun, tidak pernah ada orang yang resah seluruhnya ya. Tapi mengapa ini ya, mengapa terjadi? Mari kita simak firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 27 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yastahyi ayadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna maza aradallahu bihadza masala yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Terjemahannya, sesungguhnya Allah tidak malu, tidak segan membuat perumpamaan sebesar nyamuk ya. Maka adapun orang-orang yang beriman berkata bahwa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi adapun orang-orang yang kafir berkata, apa maksud Allah membuat perumpamaan yang sekecil ini ya. Kemudian yudhillu bihi katsira, dengan itu Allah menyesatkan sebahagian manusia. Wa yahdi bihi katsira, dan juga dengan itu Allah memberi petunjuk kepada sebahagian manusia ya. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin, dan tiadalah yang disesatkan oleh Allah dengan contoh itu kecuali orang-orang fasik. Hadirin peserta majelis taklim yang berbahagia, sesungguhnya Allah ya, dengan keagungannya, dengan kebesarannya, dengan kemahasegalanya ya, tidak perlu menghadapkan kepada manusia hal-hal yang besar-besar ya, yang terkecil pun ya,
Virus itu, nah gua guru atau kenapa guru ya, kita diajar dulu itu, saya tidak tahu ilmu apa namanya sekarang, pelajari itu dulu disebut ilmu hayat ya. Ya. Virus itu waktu itu kita diajari ya, ada dua makhluk kecil ya. Ada disebut virus dan ada disebut amuba ya. Ya, dua-duanya sama katanya ya. Kalau virus itu binatang, kalau amuba itu tumbuh-tumbuhan, tapi sama-sama bersel satu. Ya, binatang dan tumbuhan terkecil. Ya, terkecil ya. Tidak bisa dilihat oleh mata kita kecuali menggunakan alat bantu. Saking kecilnya. Tapi kenapa sangat berbahaya, sangat ditakuti oleh manusia. Ya. Di sini Allah mengatakan ya, Allah tidak segan memperlihatkan contoh kepada manusia walaupun contoh itu sangat kecil. Dan sejarah Islam itu mencatat bagaimana Allah membinasakan orang-orang dulu yang durhaka, bahkan merasakan dia adalah Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Tetapi dibinasakan oleh Allah dengan makhluk yang teramat kecil. Ya, dan kita baca informasi bahwa sumbernya yang menakutkan ini yang disebut corona itu dari orang-orang yang memang banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan muncul dari orang baik-baik, tapi orang-orang yang tidak bertuhan ya. Di daerah Cina sana itu kan pahamnya namanya komunis ya. Ateis, tidak ada itu Tuhan. Yang Tuhan itu adalah harta, yang Tuhan itu adalah ilmu pengetahuan, yang Tuhan itu adalah pangkat. Semuanya bersifat duniawi. Tidak ada itu yang namanya gaib-gaiban itu, tidak ada. Ya. Maka dengan itu dia melakukan apapun yang dia inginkan, apa yang dia mau dilakukan. Ya. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala memberi pelajaran kepada mereka. Tapi sayang pelajaran yang diberikan kepadanya tidak hanya dia. Ya, tetapi merembet kepada semua manusia, bahkan mungkin makhluk hidup lainnya. Dan disinilah hadirin berbahagia ya, kalau Nabi mengatakan ya, kalau melihat kemungkaran, kejahatan-kejahatan, jangan dilihat-lihat saja, tetapi dicegah ya. Ya, dicegah. Nah, kemudian Allah juga mengatakan bahwa hendaknya kamu takut kepada fitnah Allah, cobaan Allah, musibah Allah yang tidak hanya dikenakan kepada pelaku kemungkaran, kemaksiatan saja, tetapi kena semua siapa yang ada di situ. Ini penegasan Allah. Nah, hadirin berbahagia, ya. Karena ini makhluk yang menakutkan ini munculnya dari orang-orang yang tidak bertuhan. Lalu Allah memberi pelajaran kepada mereka, berulang seperti apa yang diberikan oleh Allah kepada ya, nanti saya sebutkan 3 contoh umat dahulu ya, yang diberikan oleh Allah musibah seperti ini. Ya, kita mulai dari ya, pada zaman Fir'aun, pada zamannya Nabi Ibrahim. Ya, Ibrahim itu hidup pada satu masa, di masa itu penguasa zalim namanya Namrud. Ya. Namrud itu merasa dirinya Tuhan. Ya. Ketika anak Ibrahim itu diutus kepadanya untuk memberi peringatan, justru berkata, adakah Tuhan selain saya? Nah, singkat informasinya, singkat ceritanya, ya. Malaikat ya diutus oleh Allah ya kepadanya untuk memberi peringatan ya, agar tunduk kepada apa yang dibawa oleh Ibrahim. Tetapi sekali lagi menentang ya, menentang dan bahkan membakar Ibrahim, dan Ibrahim tidak dikena oleh api ya. Kemudian ya, si malaikat itu berkata kepadanya,
Apakah Tuhan mampu mengumpul para pembesar Anda ya dalam waktu yang singkat sebagai bukti bahwa Anda adalah penguasa? Siapa yang saya mau kumpul? Disebutlah ini. Ya, andai kata sekarang itu seluruh tentara, seluruh polisi, seluruh pejabat, karena dia presiden. Dalam waktu yang singkat terkumpul. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengirim kepadanya nyamuk. Nyamuk itu menggigit semua orang yang terkumpul itu dan habis darahnya, tinggal tulang-tulang, mati semua. Nyamuk saja, nyamuk ya. Bukan bom atom yang diturunkan Allah, tapi nyamuk menggigit mereka. Ya. Si Namrud ini karena kekuasaannya bisa menggunakan baju besi yang tidak tembus nyamuk dan dia bisa masuk dalam peti besi. Tetapi tetap dikejar oleh seekor nyamuk. Dan nyamuk itu tidak menggigit dia, tapi cuma masuk di hidungnya saja. Masuk di hidungnya dan bersarang di situ selama 400 tahun. Karena itu Namrud itu berkuasa 400 tahun merasa Tuhan. Maka nyamuk bersarang dalam hidungnya 400 tahun. Kira-kira matumba perasaan Nabu kementame. Ilong atau kasisi. Media biasa mikiran tamai lintik talingan tak natumba rasana masai rakalan talingan tak atau lanilong tak tidak. Bagaimana rasanya? Lalu kira-kira bagaimana rasanya ini Namrud itu 400 tahun nyamuk dalam hidungnya. Kerjanya adalah pepak tong melaku lunna. Saking susahnya nyamuk saja. Mengapa? Karena durhaka kepada Allah. Lalu contoh kedua ya, bagaimana si Abrahan itu yang angkuh di Yaman, ya, mau menghancurkan Ka'bah pada saat Rasulullah lahir itu dengan kekuatan gajah. Di saat itu, ya, pasukan tercanggih di zamannya itu adalah yang menggunakan gajah. Karena semua hewan takut kepada gajah. Iya. Segala sesuatu bisa dirusak dengan gajah. Pohon besar pun bisa ditumbangkan dengan gajah. Lalu dengan itu digunakan mau menghancurkan Ka'bah. Kemudian bagaimana sikap Allah menghadapi kepadanya? Hanya mengirim kepadanya burung kecil-kecil, membawa setiap seekor burung membawa 3 biji batu kecil saja. 1 di paruhnya dan 2 di kakinya, dijatuhkan di atas kelompok tentara gajah itu dan hancur berantakan. Itu kita baca di surah Al-Fil. Lalu yang terakhir itu bagaimana Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, tenggelam. Mengapa semuanya itu baik Namrud atau Fir'aun atau Abraha, ya, itu adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya kita tidak bisa menyebutkan yang di mana tempatnya lahir penyakit berbahaya ini adalah saudaranya Namrud atau saudaranya Abraham. Karena sama, cuma sifatnya, ya. Ya, zamannya berbeda, namanya beda, tapi perilakunya sama. Hadir berbahagia. Ya, baik. Kemudian tentu kita, karena kita ini adalah korban dari kemaksiatan, kejahatan, kemaksiatan orang. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini ya, kita baca ya bagaimana caranya, karena ini sudah menjadi berita wacana dunia dan semua orang berbicara ya bagaimana penanggulangannya ya. Dan tentu saja kita sebagai orang beriman ada dua cara kita menangkal ya cobaan Allah ini ya. Yang ini saya sampaikan pertama itu adalah bagaimana ajaran agama kita ya, ajaran agama Islam di dalam menghadapi hal-hal seperti ini ya. Ulama kita mengatakan begini ya, pertama-tama jangan keluar rumah kalau tidak berdoa kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, kita tidak punya kemampuan menolak virus itu ya, kecuali Allah, dari Allah saja. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari situ. Kemudian cara berikutnya adalah kebersihan.
bersih ya. Ya, kesehatan juga menganjurkan ya supaya senantiasa cuci tangan ya, membersihkan. Dan apa susahnya kalau kita mau, ya kita ini orang Indonesia, berada di tanah air, tanah yang banyak airnya, manfaatkan airnya itu. Nah, kalau kita mengkhusus ya sebagai orang muslim yang seharusnya selalu bersih, maka akan lebih istimewa. Nah, kalau setiap saat kita berwudu, tuli menjeneki ya, batalo jeneki menjene oke ya, seterusnya, sehingga ya wudu itu tidak pernah batal ya. Nah, kalau kita lakukan demikian ya, karena itu adalah peribadatan, salah satu ciri ya sifat ulama tawadu, ulama besar adalah tidak pernah batal wudunya, wudu sambung lagi, bukan wudu hanya karena mau salat, bukan ya. Dan ini kalau ini kita lakukan dimulai dari adanya virus ini, karena kita takut kepada virus ya, lalu inilah yang disebutkan oleh Allah, ammal ladzina amanu ya wa yahdi bihi katsira, dan Allah memberi petunjuk sebahagian manusia ya. Lewat itu kita sadar, lalu kita memulai hidup dengan bersih wudu terus menerus. Itu disebut oleh Allah, Allah memberi petunjuk kepada sebagian manusia disebabkan adanya tadi itu ya. Wa yudillu bihi katsira, dan ada juga yang disesatkan. Kenapa? Ya, naku apore itu nah ya, saki biasa banget ya. Jadi biasa banget ya, tidak ada hikmah yang diambil daripadanya. Tidak ada kebaikan didapatkan disebabkan peristiwa itu. Dan kita sekali lagi, mari jadikan momen ini ya, walaupun dasarnya karena kita takut kepada penyakit itu, lalu kita memulai hidup bersih dengan wudu tidak pernah putus lagi, sambung terus sampai kita nanti. Kalau dalam demikian kita senantiasa dalam keadaan bersih wudu, dan kapan saja di mana kita dijemput oleh Allah, tidak ada masalah, kita dalam keadaan suci, alhamdulillah. Kemudian ya, dari pandangan kesehatan ya, ilmu kesehatan ini saya baca tadi itu dulu itu ya. Seorang dokter ahli ya dalam rangka mempersiapkan diri menangkal virus ini, itu kekebalan tubuh harus diperkuat. Iya. Kekebalan tubuh caranya adalah memperbanyak mengkonsumsi yang mengandung vitamin C. Vitamin C, hutan le. Ya, bendoro. Ya, yang hijau-hijau lo kok vitamin C, ya. Malah bagus sekali kita sekarang aja budak bendoro tak ya. Iya. Nah, enak atau apa ya? Jadi lebih sehat tujuh bendoro dicaminnya ke manuk kota. Iya. Ya itu. Jadi sederhana bagi kita itu tidak masalah, alhamdulillah ya. Kemudian itu pisang lemon, pisang lemon. Ke lemon apa pisang? Lemon, pisang lemon. Itu katanya disiram air panas diminum. Itu dalam rangka kekebalan tubuh, karena orang yang mudah diserang itu adalah orang yang daya tahan tubuhnya itu lemah. Iya. Jadi bagi kita tidak terlalu susah. Jadi orang muslim, kita berada di desa, selain agama kita itu ada konsepnya, juga ada banyak bahan-bahan makhluk ciptaan Allah yang bisa kita konsumsi. Untuk itu ya, jangan kita mengatakan kita ini orang di desa ya. Meskipun alhamdulillah karena kita di desa ya, orang kota sesungguhnya ini yang paling bahaya, karena itu banyak berintegrasi, interaksi dengan orang-orang yang datang, yang pergi ya, macam-macam. Ya kalau kita ini ya. Nah sekarang itu begitu resahnya dunia ini, itu di Jawa sudah ditutup sekolah ya, sekolah ditutup ya, sampai program-program besar itu menjadi terhalang ya. Ya, Muhammadiyah ini menjadi resah ya. Muhammadiyah itu akan menggelar Muktamar Muhammadiyah ke-48 itu di Surakarta tanggal 1 sampai 5 Juli. Sekarang sudah mulai dipikirkan bisa dibatalkan, karena ya walaupun nantinya mudah-mudahan peristiwa itu ini bisa diatasi pada 3 bulan yang akan datang, tapi itu sudah dekat acaranya. Nah, itu persiapannya berbulan-bulan. Nah, ini memang bermasalah ini ya. Makhluk yang begitu kecil yang membuat, dan laku kita selang kira-kira bagaimana kehidupan orang di Cina sana itu.
yang tertutup, terisolasi ya, tidak boleh masuk, tidak boleh keluar, kira-kira bagaimana ya? Ini hanya karena makhluk yang sangat kecil ini, bukan takut kepada senjata canggih, bukan senjata kimia, tapi ya inilah. Nah, sekali lagi, mari ini peristiwa dijadikan sebagai peringatan keras buat kita umat Islam untuk betul-betul mengakui bahwa kita ini tidak berdaya menghadapi kekuasaan Allah. Eke bahasa tojolo nakwa dentungan pale tumpu orang ke elo tak tangan elo tak ya. Ya, gajabit cukup tujuh apa tangan di kita mari kenapa orang takut semua kepadanya. Ya, ini nih. Nah, selain dari itu ya. Dan itu kenapa kayak ya? Penyakit corona terlalu dibesar-besarkan, terlalu ditakuti, padahal masih banyak jenis penyakit yang lebih berbahaya, lebih banyak korbannya dari itu, tapi sepertinya biasa-biasa. Ya. Tapi harus dipahami bahwa sesuatu yang baru itulah yang memang orang biasanya lebih fokus ke situ. Misalnya sekarang ini DBD ya, demam berdarah itu sekarang banyak, tapi orang biasa-biasa saja. Ya, biasa-biasa saja menghadapinya itu, walaupun kalau kita di sini dapat di pertama rumah sakit karena corona tuh, tapi DBD enggak. Ya mudah-mudahan di Malagalaga mau mana antuk salah ya. Minta mengasang gara-gara itu. Jadi mari kita waspada di kita perhatikan betul-betul itu petunjuk-petunjuk dari kesehatan kita, pemerintah kita, bagaimana apa yang kita lakukan sehingga penyakit-penyakit seperti ini tuh menjadi berkurang atau apakah tidak ada sama sekali. Ya, kalau itu kebersihan adalah kuncinya, mari kita bersih. Dan memang Islam itu mengajarkan kebersihan. Cuma kita ini yang terkadang ya Islam kita pahami ya kita amalkan walaupun dipahami semuanya, tapi yang kita amalkan itu separuh-separuh ya. Ya mana ditekuni masam bajangka ya dan sebagainya, ibadah tertentu ya. Sementara yang dianggap itu padahal itu ibadah juga, misalnya kebersihan itu biasanya tidak terlalu diperhatikan. Mengatajam mengariki ya proyek kebersihan. Ya. Tapi syukur kita ya di beberapa bulan terakhir ini sudah ada ya kan itu masyarakat itu mengatajam barat itu komando ya. Ya namanya komando kepala desa, kepala dusun itu insya Allah masyarakat itu bergerak. Ya, tapi di komando itu kan biasanya begitu ya. Mengatajam barat kan terlanjur terbiasa ya, kesadaran. Tetapi andai kata itu diciptakan budaya bersih dan halaman rumah kita, kalau ada selokan depan rumah kita itu adalah tanggung jawab kita, tidak usah menunggu siapa-siapa, maka ini akan tercipta suatu kondisi lingkungan yang bersih dan keuntungannya adalah selain menyaman di kita, mabalo di kita, juga kita bisa terpelihara dari kemungkinannya ada penyakit-penyakit yang muncul dari itu. Ya, jadi lalu kita selang-asang itulah Islam. Agama Islam ini mengatur hidup manusia itu secara utuh, secara totalitas ya. Dan kita tak kuat tangi ajaran salah untuk kebersihan, justru ya itu kata Nabi sebagian dari iman. An-nadzafatu ya minal iman, kebersihan itu sebagian itu ya boleh sebagian besar ya, tidak sebagainya ya. Ya, bahkan kalau kita bicara ibadah mahdah saja, tidak ada itu ibadah yang tidak mensyaratkan bersih sebagai syarat diterimanya. Salat saja itu 3 yang harus bersih. Bersih badan, bersih pakaian, bersih tempat. Iya. Puasa bersihnya apa? Bersih jiwa. Ya haji bersih apa? Bersih harta yang kita gunakan dan seterusnya. Tidak ada yang tidak mensyaratkan bersih itu. Ya. Meskipun ada namanya ya bersih yang lahiriah, batiniah juga, tapi bersih namanya. Nah, oleh karena itu sekali lagi mari kita berusaha bagaimana Islam ini kita wujudkan, amalkan dalam kehidupan kita secara utuh ya, secara utuh. Dalam hidup bermasyarakat ya, mari kita pelihara ya budaya bersih ya, budaya bersih ya, bersih pada pribadi
ya pada kelompok dan lingkungan, sehingga dengan demikian insya Allah ya kita tujuh misalnya yang menyebabkan timbulnya seperti apa yang penyakit itu corona, insya Allah tidak muncul dari orang Islam, kan konon itu dari makanan orang-orang yang tidak makanan haram nakan dewangnya ya tidak naik dan adi di konsultasi nakan akibatnya memunculkan itu. Alhamdulillah orang Islam itu ya, insya Allah tidak ada yang dari situ sebenarnya ya. Nah hadirin berbahagia ya, kesimpulannya bahwa perintah-perintah Allah itu mari kita sadari untuk kita tegakkan, dan larangan-larangan Allah itu mari kita jauhi ya, karena dengan itulah larangan Allah ini yang kalau dilakukan oleh orang, apatah lagi kalau pelakunya itu adalah kelas-kelas berat ya nah aku akan to jolo-jolo peribahasa, aku gajah sama gajah berkelahi mati pelandu di tengah-tengahnya ya. Kalau kita baca sejarah tadi itu yang 3 yang saya sebut tadi itu yang menghancurkan umat itu pelakunya anak orang besar ya. Namrud itu presiden, kepala negara ya. Abraha itu kepala negara ya. Firaun itu kepala negara, karena dia melakukan kemaksiatan di skala besar yang melibatkan banyak orang, maka dengan itulah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang muncul sekarang itu ya dilakukan oleh negara yang merasa dirinya di atas segala-galanya ya, sehingga bisa menguasai negara manapun karena memiliki kekuatan luar biasa ya, termasuk Indonesia ya. Maka Allah memberikan peringatan kepadanya, sayangnya peringatannya itu ya merembet kepada kita ya. Hadirin berbahagia ya, sikap kita ya ke ajaran Islam itu kita disuruh untuk menghindari ya penyakit-penyakit, bagaimana menghindari penyakit yang namanya wabah itu. Wabah itu penyakit yang merenggut banyak orang sekaligus ya, tetapi kata Nabi tidak boleh lari dari itu, tidak boleh lari apalagi kita. Sebab apa ya, kalau kita itu selalu berada pada posisi Islam yang benar ya, kemudian kita ya nauzubillah kita berlindung kepada dari korbannya, tetapi kalau kita korban itu tetap kita dalam keadaan syahid ya mati dalam keadaan yang baik-baik menghadap kepada Allah. Idan pada telako to memang ya dikutuk ya memang binasa dunia akhiratnya. Hadirin berbahagia ya, mari kita sekali lagi ya dengan mengamalkan Islam ini secara kafah, secara utuh, maka kita akan aman, kita akan selamat dari berbagai bencana dunia dan di akhirat. Itu harapan kita. Demikian nasr minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadirin sidang majelis yang kami hormati, kita sama-sama mendengarkan tadi sampaikan Ustaz, terutama menindaklanjuti wabah penyakit yang bahasa kerennya itu COVID-19 ya, suatu jenis penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Jadi pemerintah sekarang sudah mengeluarkan ultimatum kurangi aktivitas yang melibatkan atau datang di tempat-tempat umum, seperti di mall, tempat-tempat rekreasi. Tadi malam itu kita lihat di televisi, Gubernur Anies Baswedan menutup semua kegiatan tempat-tempat hiburan. Kenapa jamaah? Tanpa mengurangi apa yang disampaikan oleh Ustaz, virus corona ini bertahan di benda mati dan benda hidup selama 9 jam. Ya, jadi ini harus kita tahu ini. Jadi misalnya saya sementara terinfeksi, saya pegang ini 9 jam ini virus melekat di sini. Dan bukan hanya melekat pada benda hidup tapi benda mati. Kayak itu dia akan tinggal di situ. Oleh karena itu seperti disampaikan Ustaz bahwa salah satu yang paling bagus kita lakukan adalah jaga kesehatan sesuai dengan ajaran agama kita. Ya. Dan memang sudah terbukti ini kita lihat di media televisi ya, umat Islam yang ada di Wuhan, Cina itu alhamdulillah tidak terinfeksi secara besar.
karena memang mereka itu selalu menjaga wudhu, kebersihan. Oleh karena itu pada kesempatan ini tadi Ustaz, karena ini materi yang menarik dan baru jam 5, barangkali ada jamaah yang ingin bertanya, ya, kami persilakan. Ada apa? Ya, kalau Ada yang mau bertanya silakan. ini tuh non tabe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ini saya tanyakan di sini, bagaimana cara mengkoda salat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Engkau ada ya? Mengganti. Kedempi. Masih ada yang lain? Ya, tadi sudah ada pertanyaan bagaimana mengkada sholat. Ada lagi yang lain? Oh iya. Terima kasih. Ya. Mengqada salat. Qada itu artinya mengganti ya. Salat yang tertinggal. Saya akan menjelaskan dengan dua apa ya. Yang pertama itu ada orang yang meyakini bahwa salat yang tinggal itu bisa diganti. Di satu tempat dulu katanya itu cara mengganti salat yang tertinggal di bulan Ramadan katanya itu, tapi saya lupa itu bagaimana cara salatnya. Katanya menggantikan yang tertinggal selama 1 tahun itu. Ya, tahun itu. Ya. Nah, adapun yang seperti itu tidak punya dalil dalam apa ya, hadis pun tidak ada. Ya. Apalagi ayat tidak ada. Ya, ini pertama. Yang kedua, salat fardu itu memang kita disuruh mengerjakan dengan menggunakan kekuatan kita. Kalau tidak sanggup berdiri, duduk atau baring dan seterusnya, itu sesuai kemampuan kita. Ya. Tidak dikatakan ya kalau Anda sakit nanti diganti. Ya. Yang boleh diganti itu ya puasa ya tidak. Tidak tempat menggantinya itu salat. Karena terisi semua ada waktunya ya. Sekarang waktu asar ya. Ya waktu asar kita kerjakan ya waktu yang sekarang, yang kemarin sudah ya. Jadi tidak bisa kita kerjakan yang kemarin lalu sekarang, karena sekarang ada anunya. Ya. Jadi dikerjakan sesuai dengan waktunya. Untuk mengqada tidak ada. Ya. Yang ada itu tapi bukan juga istilah, cuma hanya menggunakan istilah qada ya. Hanya salat sunat qabliyah subuh ya. Saking pentingnya itu ya. Saking pentingnya karena Nabi mengatakan rakaatannya qabla al-fajri khairum min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar itu nilainya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Saking pentingnya. Lalu ada solusinya. Kalau tidak sempat melaksanakan salat itu ya, lalu kita salat subuh karena ikut jamaah, maka laksanakan setelah salat subuh. Ya. Itu diistilahkan qada ya. Itu diistilahkan di qada ya. Artinya menggeser tempatnya, karena kita tidak boleh salat dulu karena orang sudah salat subuh. Misalnya kita terlambat datang ya. Mengqama minta tahu jam masjid dan ini ratu dapat dia sama yang sunat 2 rakaat je boleh ditimba. Jadi langsung saja ikut bersama dengan jamaah itu bersolat jamaah subuh ya. Nanti sesudah itu baru salat. Tapi ini tidak umum dilakukan orang. Tidak biasa. Nah, sesuatu kalau tidak biasa, kalau orang itu lakukan walaupun itu benar dan orang tidak biasa dan tidak pahami, bisa kaget, dia nemu sembahnya maka lain-lain ya. Ya, masalah makalah walaupun itu benar ya. Jadi ini, tetapi kalau mau mengamalkan seperti itu perlu sosialisasi dulu, perlu penjelasan supaya orang paham. Ini kapitul ini mau sampai yang sampai yang
Sunnah sebelum subuh tadi, makanya masam bajangi. Karena waktu itu waktu sesudah sholat subuh sampai terbit matahari itu haram salat bagi yang sudah sholat subuh dan sholat itu tadi. Hanya itu saja. Tapi kan sholat fardu tidak ada. Nah, ada pun solusinya. Sholat fardu itu bagaimana? Karena memang tidak ada penggantinya. Prinsipnya adalah jangan sama sekali ada sholat kita yang tertinggal. Dan gilalau dan terus. 1 dari 5 itu satu kesatuan. Jangan. Kita berusaha bagaimana supaya jangan ada ketinggalan saat tidak ada tempat menggantinya. Adapun karena itu Allah sangat bijaksana, sangat penyayang, sangat mau memberikan kepada kita yang terbaik sebanyak-banyaknya. Cuma tidak dikasih gratis Dan di zaman-zaman ta'ala mungkin Allah Ta'ala. Kalau tidak kita tidak ada apa-apanya, tidak kita dapat. Lalu bagaimana? Itu dalam hadis disebutkan itu di hari kemudian nanti itu, amal kita yang pertama-tama dihisab, dihitung itu salat. Mau pemula-mulaan atau jauh. Bagaimana cara hitungnya? Karena ini malaikat dirakit ini mencatat di kanan itu mencatat. Bagaimana dihitungnya? Dihitung dari mulai kita balik sampai mati. Tidak ada jeda itu, ada istirahat itu. Bersyukur kita atau ini sedang kita watunta isin. Tapi kami temuan dah lalu. Tidak ada sama sekali, itu harus utuh mulai dari balik sampai mati. Dihitung itu berapa hari lamanya itu? 5 satu hari itu. Nah, lalu kalau ada yang sudah pasti bolong-bolong, pasti ada bolongnya, lubang-lubangnya. Saya yakin susah ada orang yang utuh itu dari situ. Lalu malaikat itu melapor setelah diperiksa, ya Allah sudah ini begini hasilnya, lubang. Lalu Allah mengatakan periksa salat sunatnya. Salat sunat diperiksa lagi. Oh ini merajim tarawih, salat duhanya ada, salat linya ada, tahiyat masjidnya ada, rawatibnya tekun. Maka disuruh malaikat itu menutupi salat fardu yang kurang tadi dan diambil dari salat sunat itu tutup. Jadi yang ini pandang enteng sampai sunnah, nggih pandang enteng. Salat sunat itu fungsinya 2, menyempurnakan kekurangan salat fardu, kemudian menjadi amal tambahan. Sebab misalnya kalau hanya sedikit yang ditutupi, pada banyak ini penutupnya masih ada bonus yang lain. Ini pakai ngasam memang tutup, artinya ini pakai ngasam baja indan. Penting. Lalu terakhir untuk tabi' laki atau jadi baini. Karena ada aturan khususnya tentang salat itu. Ejo sambajang yang 5 waktu itu terbagi 3 kelompok. Kelompok subuh sendirian, kemudian kelompok asar, maghrib, zuhur, asar itu 1, kemudian maghrib, isya 1, 3. Yang 2 ini bisa digabung, zuhur, asar, maghrib, isya, bisa dijamak dan bisa qasar. Nah, karena dia itu adalah satu kesatuan, maka kalau perempuan, maaf ibu-ibu itu kalau datang bulan, waktu asar ibu merasa bahwa saya sudah bersih, maka segera mandi wajib dan laksanakan salat, ambil zuhur, asar. Kan ini satu kesatuan. Zuhur, asar. Kalau di waktu isya, jam-jam 9 malam itu sudah macam putih, mandi dan salat maghrib, isya. Dan gini ko masawa pa asal duang bungis sampai anak. Nasem pun Allah Ta'ala tu bu, nasem pun Allah Ta'ala makutu miriki. Nasem kemacero mau tapi tiar sama kutu. Macakke. Saya pernah membaca sebuah riwayat, ada seorang manusia yang meninggal karena selesai mandi wajib gara-gara dingin. Saking dinginnya itu situasi, tapi kira-kira kita Indonesia mencerita begitu tidak dirasakan kan? Indonesia ini daerah tropis tidak ada terlalu dingin. Mungkin daerah-daerah seperti yang amat dingin seperti es, tapi karena keyakinannya dia harus mandi karena dia dalam kondisi berhadas, akhirnya darahnya membeku lalu mati dan dinyatakan masuk surga.
karena keyakinannya itu. Iya. Yakin. Iya. Jadi ibu-ibu walaupun itu berat, mungkin terasa berat, tetapi ingat itu perintah Allah, kewajiban kita kepada dan gini kok itu beban. Kalau dianggap sebagai kewajiban atau beban itulah berat. Tapi kalau dianggap sebagai itu kebutuhan saya, aku kepada lu, maka bagaimanapun susahnya kita berusaha untuk melakukan. Iya, karena dianggap bahwa itu kepentingan saya, itu kebutuhan saya, bukan Allah yang butuh, bukan siapa-siapa, tapi saya. Dan kalau saya tidak lakukan, saya yang rugi. Itu prinsip begitu, ya. Mela kemasigi diyakini itu kebutuhan saya, aku rugi, jadi kemana? Maka orang ada nur ketemu dengan rugi. Tidak ada, tapi ya itu rugi materi orang tidak mau. Tapi kalau rugi begitu biasanya tidak ya. Ya, saya kira seperti itu kesimpulannya. Kalau sholat fardu tidak ada kadanya, tidak ada kadanya. Makanya hati-hati kerjakan apa adanya. Yang di sekada itu cuma itu sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Itu pun tergeser waktunya disebabkan oleh kita buru-buru sholat berjamaah subuh. Terima kasih. Pakai ya. Oh jama'. Oh jama' itu artinya mengumpul 2 waktu. Waktu salat dikerjakan di satu waktu, namanya jama', dikumpul. Yaitu zuhur dengan asar dikumpul dikerjakan di waktu asar kah atau waktu zuhur kah, tanpa mengurangi bilangannya. 4 zuhur 4 asar itu jama' namanya. Nah, kalau kasar, jama' kasar itu hanya untuk orang dalam perjalanan, dalam musafir. Ya, jamaknya dan kasar ya dilaksanakan di waktu zuhur kah, waktu asar kah? Ya, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Kalau maghrib isya, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Ya, itu kalau musafir. Ya, khusus untuk jamak yang tidak dikurangi bilangannya, hanya dikumpul waktunya, itu bagi orang-orang yang sibuk dan kesibukannya itu hanya insidental. Ya, tidak selamanya. Ya. Misalnya Denny itu dan pesta, kita berada pada posisi penting di situ, susah meninggalkan kerja itu, maka boleh kita menjamak salat kita, jamak salat zuhur digabung dengan asar, tapi sempurnakan 4-4, dikerjakan di waktu satu waktu, karena itu kan cangkatu rajo paling sangallo. Besok itu edomo dan sibuk gajah itu, kita kembali kepada bentuk aslinya. Sekali lagi tentang ibadah seperti itu. Ya, itu ditanamkan dalam jiwa kita adalah aku kepada lu, bukan siapa-siapa. Jadi kalau saya lakukan, saya yang beruntung. Kalau saya tidak lakukan, saya yang rugi. Tidak ada orang mau rugi. Ya, seperti itu ya. Menurut? Ya, oke. Ya. Kesimpulan bahwa jadikan sholat itu sebagai kebutuhan. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Iya. Baik sambilan itu. Iya. Nanti amalon temesam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya mau tanyakan Ustaz masalah salat sunat juga. Artinya mungkin keluar dari materi tadi, tapi saya sambung dengan pertanyaan dari saudara Inci tadi. Yang saya mau tanyakan masalah salat sunat pada salat subuh. Itu untuk salat fajar itu, Ustaz, apakah dilakukan setelah azan atau sebelum? Itu pertama. Terus yang kedua, salat sunat yang dilakukan pada saat subuh, karena apakah yang saya sendiri lakukan selama ini entah itu benar atau tidak. Yang pertama saya biasa lakukan, saya salat sunat fajar sebelum berangkat ke masjid 2 rakaat, terus sampai di masjid melakukan salat tahiyatul masjid lagi, terus setelah itu salat rawatib untuk melakukan salat wajib yang 2 rakaat itu, salat sunat lagi. Apakah itu benar atau bagaimana? Jadi sebelum masuk sholat subuh sudah lakukan 3 kali sholat sunat. Terus pertanyaan lagi, untuk sholat malam, apakah sholat malam itu masih berlaku pada saat masjid sudah bunyi, maksudnya sudah selawat,
Karena kan biasa kita bangun mau salat tahajud, tapi ternyata ndak terdengar, ndak sempat pada sepertiga malam itu. Maka saya biasa lakukan sholat, masih sholat waktu masjid sudah selawat. Terus yang pertanyaan lagi, mohon maaf, ini masalah salat. Masalah salat pada saat kita masbuk. Semisal kita salat maghrib, terus kita dapatkan imam sudah rakaat kedua. Pada saat itu imam kan sudah melakukan tahiyat. Terus kita masih pada rakaat pertama. Apakah kita ikut tahiyat, membaca tahiyat pertama atau diam saja? Artinya kalau kita membaca tahiyat pertama berarti kita 2 kali membaca tahiyat pertama. Apakah memang demikian atau bagaimana Pak Ustaz? Ya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya. Kurnia online ya. Iya. Terima kasih ya sekalian. Salat fajar, yang disebut salat fajar itu salat subuh. Salat subuh disebut salat fajar. Rakaatani qabla al-fajri, 2 rakaat sebelum fajar. Salat fajar itu salat subuh. Ya. Jadi pertanyaannya dilaksanakan salat sunat 2 rakaat salat fajar itu di rumah, baru ke masjid, sampai di masjid salat tahiyat, kemudian salat qabliyah subuh lagi. Gimana itu? Jadi waktu melaksanakan salat sunat fajar itu ketika waktu subuh sudah masuk. Waktu subuh sudah masuk ditandai dengan azan. Azan. Jadi sudah azan. Sudah azan. Ya, baru laksanakan. Nah, kalau sudah dikerjakan di rumah sudah cukup itu. Sampai di masjid lalu masih ada waktu karena masih ada beberapa menit baru qamat itu, apalagi sekarang kita sekarang sudah alhamdulillah jam sudah sangat bagus, bisa dibaca lagi sekian menit itu masih ada bisa waktu. Laksanakan salat itu masjid itu sudah cukup itu, tidak usah lagi qabliyah karena sudah selesai di rumah tadi ya. Ya, sudah cukup itu. Lalu yang kedua tadi itu salat masih bisa ke salat lain ketika, pokoknya salat lain itu waktunya ketika selesai salat isya sampai subuh. Nah kalau itu baru selawat biasanya 10 menit sebelum subuh itu sudah selawat, jadi masih bisa walaupun singkat ya, disingkat, balas salat witir cuma 1 ya. Kalau sudah seperti itu sangat dekat sekali dengan subuh ya. Jadi apalagi kalau baru ngaji-ngaji itu biasanya masih ada beberapa menit, puluhan menit itu masih bisa ya. Kalau tidak sempat kita lakukan pada jam-jam 2, 3 dan seterusnya. Lalu yang terakhir itu oh iya oke. Masbuk ya. Masbuk yang hanya mendapatkan rakaat sudah tahiyat, apakah kita ikut tahiyat ya. Tabe, saya mau berdiri dulu karena ini penting untuk prakteknya. Nah, kalau saya harus melakukan karena pernah saya melihat orang salah. Ya. Yang salah itu tahiyat itu tahiyat awal itu jamaah baru dia datang, dia langsung tahiyat juga begini, langsung mau tahiyat. Nanti setelah baru takbir. Itu tidak seperti itu. Caranya ya, ketika orang sudah tahiyat kita datang dan itu tahiyatnya tahiyat awal, kita datang takbir dulu. Takbiratul ihram itu namanya memulai salat. Ya, takbir pembukaan, membuka salat. Allahu Akbar, baru kita duduk. Duduk seperti duduknya orang tahiyat. Bagaimana? Baca tahiyat juga tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa dibaca daripada duduk ya, baca tahiyat ya. Kata tahiyat itu ya kita itu disuruh mengikuti imam. Nah, imam tahiyat ya tahiyat. Ya, nantilah baru kita menyempurnakan, menyelesaikan kalau imam sudah salam. Nah, selanjutnya karena ini terkait dengan itu yang ini juga perlu dipahami secara baik ya, karena memang ada dalilnya ya. La salata liman lam yuqra bi Fatihatil kitab, tidak ada salat bagi orang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ya, sehingga yana masbuk tu nanti ada sempat baca surah Al-Fatihah ya,
lalu ruku sujud itu imam, maka dia tidak menganggap 1 rakaat ya. Ya, padahal yang dimaksud itu tidak ada salat bagi tidak baca surah Fatihah bagi orang salat sendiri, salat sendirian. Kalau berjamaah itu boleh. Makanya ukurannya kalau kita sempat ruku bersama dengan imam sempurna, maka itu terhitung 1 rakaat. Walaupun kita belum membaca surah Al-Fatihah ya. Katakanlah salat subuh ya cuma 2 rakaat ya. Ya tu imam tu capek mi bacaannya ya. Minal jinnati wan nas. Misalnya kalau itu dia baca, lalu kita baru takbir Allahu Akbar. Langsung imam itu ruku. Dan ini ko undi pak aku nama baca Pak Jolo. Ikut ruku sempurna. Dan itu terhitung 1 rakaat, tidak usah tambah sebentar. Imam itu salam ya kita ikut salam ya. Selesai. Ya, seperti itu. Ya, jadi emang Kamile? Ya, mau jawab. Terima kasih. Saya kira sudah jelas. Sebentar dulu, karena sudah 5:30 ini. Jadi Pak Jalan Tom memang itu tabe. Jadi ini sambil kita karena 5:30 nih. Tidak apa-apa sambil ada pertanyaan Pak Jalan itu sang lalu pada tuh menjadi pengalaman. Iya. Tabe tidak kurangnya. Iya. Oh, ini kan ini santapan rohani, ini santapan jasmani jauh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya mau bertanya seputar sholat sunnah yang berpahala seperti sholat umroh dan haji yang dikenal dengan sholat syuruk. Mohon penjelasannya karena saya pernah membaca artikel dan belum paham apa itu sholat syuruk. Terima kasih. Oke, kasih ya. Syuruk ya, waktu isyraq biasa disebut isyraq, syuruk ya. Waktu isyraq itu adalah waktu ya matang suara apa ya? Waktu ya setelah selesai sholat subuh sampai matahari atau waktu setelah terbit matahari sampai matahari setinggi tombak tongkat ya, setinggi manusia, itu disebut waktu isyraq ya, waktu isyraq. Jadi caranya begitu, kita habis sholat subuh tidak bergerak dari tempat, duduk saja di situ ya, berzikir atau baca apa saja ya, menunggu waktu sampai terbit matahari. Kalau sudah terbit matahari ya, silakan melakukan sholat itu ya sampai batasnya matahari setinggi manusia ya. Tapi ingat ukuran pasnya itu di pinggir laut ya. Ya najo kita buntu tadi kita sengaja tanda mau tolong di kemana timba aja buntu, tapi itu laku aja jauh aja tanda buntu jo. Makanya ada itu sekarang sudah luar biasa bagusnya ini ilmu, ada diatur itu waktu di situ waktu syuruk. Biasa itu ada di kalender Hijriah, kalau kalender Imsakiyah ada di situ ya. Jadi itu namanya salat isyraq. Salat isyraq yang pahalanya seperti umrah haji dan kata itu ya gitu. Ya, walaupun ada juga ulama yang mengatakan masa yang seperti itu bisa sama dengan haji yang begitu mahal, begitu susah ya. Tapi kalau kita mau memahami bahwa itu Maha Pengasih, Maha Penyayang ya, dan mau ingin memberikan segalanya kepada manusia yang mau, itu boleh dipahami begitu. Karena untuk berhaji tidak semua orang sanggup itu ya, hanya orang mampu saja. Orang bunuh tidak bisa, apalagi orang cece. Nggak itu mampu bisa mendek haji bu, itu tuh cece tidak bisa. Itu mampu mandaya, jadi itulah. Makanya silakan diamalkan begitu itu, diamalkan, silakan saja. Tapi itu tadi caranya. Dan kita pernah ke bolata, Joria Masiki. Habis salat subuh tidak boleh pindah dari tempat. Duduk saja zikir baca Quran sambil menunggu waktu. Setelah terbit matahari lakukan, baru keluar dari masjid. Ya, terima kasih. Ya, demikian. Ya, mudah-mudahan.
Ya hadirin yang kami hormati, alhamdulillah sudah banyak yang disampaikan oleh Ustaz dan insyaallah akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas nama seluruh jamaah